Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan modul keempat. Poin yang dibahas adalah membuat halaman pengunjung. Tempo hari kita sudah bahas sampai modul 3 lanjutan ya. Kalau modul 4 berhasil dilaksanakan dengan betul, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada home, ada galeri, ada halaman, ada artikel, ada pesan, profile keluar nih belum. Lalu di sini ada sidebar. Di sini ada artikel yang terbaru, dia akan muncul di sebelah kanan. Lalu juga ada artikel terpopuler. Di sini juga ada video, kita bisa apply. Tempo hari kita bahas sampai ini ya, menu login. Ini progres terakhir kita. Jadi kita login. Ini bisa kalian download di modul 3 lanjutan, progres yang ini. Menu, halaman, artikel, login. Di sini juga ada. Jadi untuk masuk ke login, kita harus ketikkan admin di sini ya. Maka kita akan login. Nanti akan masuk halaman di modul 3 lanjutan ya. Ini sama. Nah, efek dari perubahan, misalnya kita buat artikel atau galeri ya. Kita tambahkan baru. Tes. Nanti gambar yang baru ini kita bisa cek di profile di galeri, maka akan bertambah galeri baru. Baiklah, kita akan mulai saja bagaimana membuat halaman agar seperti ini pada modul 4. Pada latihan pertama, perintahnya adalah membuat file index ini. Saya copy, Ctrl C. Kita tanamkan di folder web. Berarti di sini ya, saya klik kanan new file, saya simpan dengan nama index.php. Kita sudah bahas bahwa file index adalah file yang pertama kali dieksekusi ketika sebuah browser masuk ke dalam folder ya. Kita akan ambil source-nya, kita akan tanamkan di index. Kita akan copy, saya save. Biasakan merapikan. Ini dilakukan untuk mempermudah perbaikan ketika terjadi error. Ini sudah. Lalu buat style CSS, kita buat file baru untuk CSS. Kita tanamkan di folder CSS. Baik, di sini kita buat file baru, kita simpan dengan nama style.css. Lalu isikan dengan script berikut. Pastikan di dalam folder image terdapat background png. Oke. Jadi kita butuh background png untuk mengaktifkan fungsi image background png. Bisa copy, saya paste. Ini saya biarkan tidak ada image background yang di sini. Ini tidak ada. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ini masih ada CSS-nya. Jika script sudah benar, maka kita akan mengetik localhost. Oke, kita akan cek hasilnya. Kemarin yang ini yang ini bukan. Saya harus close semua. Jadi saya ketik localhost web. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita butuh background dan header untuk mengisi bagian ini ya. Kalian bisa membuat ulang. Di sini saya sudah siapkan. Nanti kalian bisa download hasil yang saya lakukan ya. Jadi saya copy background dan header ya. Web
CSS image. Oke, kita review. Ini nggak berdampak karena background yang saya pakai ini tipenya JPEG ya. Kalau kita cek ini JPEG, maka kalau mau tetap menggunakan yang sama, background JPG ya, JPG. Harusnya kalau berhasil akan berubah. Nah, ini nggak berubah. Image background, coba saya rename, saya copy, saya pindahkan ke sini. Ini ada CK ya, bahasa Inggris, sorry. Saya simpan. Yes. Oke, ini berganti background di bagian belakang. Lalu untuk bagian header, ini ya, saya copy PNG. Saya ganti ini aja, rename. Kita coba refresh. Nah, maka akan muncul gambar di bagian atas. Lalu di bagian menu kita akan bahas di part selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengisi bagian menu. Jadi ini ada perintah di poin 4.2 menu.php pada folder web. Artinya di web sini ya, ke kanan new file, nanti akan taruh di sini ya. Saya simpan. Nah, ini file kita menu.php. Isi dari menu.php adalah perintah ini. Yes. Jangan lupa, karena versi kita pakai versi yang berbeda dengan modul, maka SQLi di sini host ya, $host SQLi, selalu rapikan. Lalu di style untuk menu diberikan CSS baru. Jadi di menu style tambahkan CSS nya. Kalau berhasil akan muncul seperti ini. Kita cek ya. Yes. Nah, ini judul, sedangkan di modul ada home, galeri, halaman, artikel, pesan, profile, dan keluar. Ini terjadi karena dia mengambil dari data di database ya. Maka di database kita juga akan samakan pada menu web. Web latihan, harusnya di sini ada SQL. Nah, di sini di menu kita akan tambahkan home, lalu galeri, halaman, artikel, lalu pesan, profil, keluar, pesan, profil. Sebenarnya ini bisa diisi dari kalian masuk ke dalam sini ya sebenarnya. Jadi di sini ada menu, harusnya ditambahkan di sini manual, misalnya di sini menu baru gitu ya, tapi tadi saya masukkan langsung. Nah, kalau berhasil di sini akan muncul ya, galeri, halaman, artikel, pesan, profil, keluar, home. Kalau kalian merubah posisinya, di sini ada urutan. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ya. Misalnya yang pertama adalah galeri di sini ya. Pengennya galeri, maka ubah lebih kecil daripada 1, misalnya 0.
maka galeri akan di sebelah sini. Cek nih ya, tapi ini enggak, kita buat gini aja. Nah, sekarang kita sudah punya menu. Kita bahas part selanjutnya. Selanjutnya adalah konten. Perintahnya membuat file konten.php pada folder web. Berarti web di sini ya. Saya simpan ini sebagai pengarah bagi jalannya aplikasi. Jadi kita ambil. Ini yang mengatur apa yang harus ditampilkan oleh program ya. Ya, ini udah. Lalu kita buat home, simpan di folder konten. Konten di sini, new file, saya simpan home.php. Lalu saya blok seperti ini. Kita rapihkan. Ini kan query, jadi satu baris saja. While div sampai ke div, ini dia, p sampai ke p. Ini sebenarnya satu baris ya. Seperti biasa, MySQLi. Di sini host untuk hosting. MySQLi. Oke, ini sudah. Lalu kita tambahkan pada style CSS-nya. Oke, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Kita cek. Oke, ini berhasil ya. Jadi kalau kita tambahkan di halaman artikel, misal kita pilih file gambar, ini gambar kastil, lalu ini sebuah artikel, artinya teks dalam jumlah banyak yang menuliskan tentang konten kastil, maka kita akan temukan di halaman sini ya. Di paragrafnya kalian bisa sendiri. Selanjutnya artikel detail ya. Jadi ketika ini diklik, harusnya dia akan melompat ke halaman yang lebih detail ya. Oke, kita buat artikel detail. Ini ada kesalahan, sorry. Harusnya ketika diklik home, dia akan lompat ke home. Harusnya ya. Nah, ini terjadi karena URL kita itu belum benar. Seharusnya di menu di sini ini berisi seperti ini. Menu galeri menu. Nah, harusnya isikan tampil home. Ini perintah untuk masuk ke halaman home pada linknya ya. Jadi kalau kita klik home, dia belum di refresh. Maka dia ke sini. Jadi kalau ini halaman lain, kalau sini kembali lagi.
Ya, oke, ini udah benar. Kita akan membuat halaman selengkapnya. Kita copy artikel detail.php, kita akan tanamkan di folder konten. Berarti di sini kita new file, kita simpan dengan nama artikel.php. Lalu kita akan ambil source-nya, kita tanamkan di dalam foldernya, kita isi. Ini kita rapikan. Echo PHP div ini belum selesai. Udah. Echo isi ini benar. MySQLi. Di sini ada perintah update table article set hits. Nah, ini kita belum punya fieldnya ini. Kemarin belum ada, jadi kita harus tambahkan di artikel. Di sini tambahkan hits ya. Maka kita alter. Di sini kita tambahkan hits tipenya integer. Nanti saya jelaskan apa maksud dari hits ini ya. Maka di sini ada host. Di sini juga ada host. Kita cek lagi, oke. Selengkapnya tampil, oke. Kita akan coba jalankan. Jadi kalau kita klik harusnya dia lompat ke folder yang detailnya. Nah, di sini halaman tidak temukan. Kenapa? Cek di sini ada kesalahan pada source-nya. Di sini harusnya ini done ya, bukan $. Jadi tampil artikel detail pada folder home. Artikel detail. Nah, ini harusnya done ya. Karena untuk menyisipkan parameter ID ke dalam artikel. Kita coba lagi. Yes. Oke, berhasil ya. Ini makin nih detail dari apa yang terpotong di halaman beranda ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah membuat halaman statis. Kita buat halaman.php disimpan di folder konten. Berarti konten kita buat file baru, kita simpan dengan nama halaman.php. Kita akan ambil source-nya, kita pindahkan ke sini. Oke. Itu saja. Kita rapikan dulu. Ini PHP select bintang from table. Jangan lupa selalu diubah ke MySQLi. Host MySQLi. Ini adalah halaman. Kita lanjutkan. Nah, ini ada keterangan. Untuk melihat hasil script di atas, kita harus menambahkan halaman dan data menu. Data halaman, data menu mengarahkan ke hal tersebut. Oke. Caranya dengan menambahkan data halaman, lalu copy isi ke kolom link, tambahkan paste di copy link. Oke. Jadi di sini ada data halaman. Kita ikuti saja. Jadi pada kita menu, kita coba aja halaman di sini. Ini kita hapus.
kita tambahkan, misalnya ini halaman sekolah, kita isi halamannya. Kalau kita copy pada menu halaman, ini kita edit, linknya kita isikan ya. Jadi untuk mengaktifkan halaman ini kita ambil dari link yang didapatkan di halaman sini. Kalau kita cek, refresh dulu ya. Ya, berhasil ya. Jadi kita sudah punya home, kita sudah punya halaman. Nanti teksnya bisa diisi aja. Selanjutnya, galeri. Kita copy galeri, tanamkan di folder konten ya. Berarti konten kita tambahkan new file, simpan dengan nama galeri.php. Lalu kita ambil source-nya. Kita copy, paste di sini. Jangan lupa selalu kita rapikan. TR table. Ini materi yang harusnya kalian sudah nggak perlu dibahas lagi ya. While. Oke. Echo sekian ini. Limit 12. Oke, kita coba aja. Nah, kita klik galeri, dia akan lompat harusnya ya. Nah, ini nggak berdampak. Ini terjadi karena di menu belum ada perintah masuk ke galeri. Jadi saya akan ubah manual, atau saya pakai sini aja juga bisa. Di sini saya edit. Ketika galeri, di sini galeri, saya copy. Cek ya. Benar, berhasil ya, galeri foto. Kalau kita tambahkan galeri, kita masukkan foto. Ini foto, kita tambah foto lain, maka dia akan muncul di halaman depan. Ini foto. Nah, di sini kita refresh, akan muncul foto-foto yang diinputkan di halaman admin ya. Selanjutnya adalah kontak. Nah, ini salah nih. Harusnya itu ini bukan konten tapi kontak.php. Maka ini saya perbaiki di folder konten. Oke, jadi ini saya close semua, terlalu banyak. Di sini new file, saya simpan, saya ketik kontak.php. Ini jadi salah ya, harusnya kontak bukan konten. Saya copy source-nya. Saya simpan. Perbaiki form, ketemu form. Table ketemu table, TD ketemu TD, 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 TD. Oke. Lalu di sini ada content process .php di folder konten. Artinya ketika kontak diminta untuk menyimpan,
Kok konten proses sih, kontak proses. Ini seri name ya, kontak. Ini perintah untuk mengirimkan pesan. Nah, ini kita coba insert. Ini ada insert. Scale E. Oke, kita coba aja. Jadi kalau kita klik pesan, ini harusnya lompat ke pesan ya. Ini tampilnya galeri, salah. Jadi pesan kita rubah ke kontak menu. Kita copy, ketika pesan, edit, saya rubah di sini menjadi kontak. Ini ID-nya nggak pakai ID ya. Kontak. Kita cek. Nah, ini ada masuk ke sini ya. Ini ada error. TD-nya ini kurang siku di kontak. Ini error di TD. Nah, ini dia. Jazz. Kita refresh Jazz. Oke, masuk ya. Nah, kalau kita kirim email di sini, kita kirim harusnya dia masuk ke dalam pesan di sini ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini error. Kita cek di baris 7 kontak proses. Kita cek baris 7 berarti di sini ya. Nah, ini sementara kita matikan dulu karena kita nggak connect internet. Lalu di sini juga header parameter proses kontak.php. Oke, ini sudah kita matikan. Inline pesan telah terkirim. Undefined variable tanggal. Oke, tanggal di sini nggak ada katanya. Tidak ada input tanggal. Jadi tanggal di sini dia nggak ada inputnya, maka kita buat now ya. Artinya diambil ketika pesan itu dikirimkan. Kita coba refresh. Yes, pesan telah terkirim. Kita cek di sini apakah muncul. Oke, masuk ya. Pesan telah terkirim dengan tanggal hari ini, tanggal 4 ya, bulan 4 tanggal 11. Nah, ini harusnya kembali ke menu home atau yang lainnya. Ini nggak kembali. Ini terjadi karena refresh kali ya. Coba kita refresh. Oke, benar. Tadi kurang petik 1, dia kembali kontak. Jadi kalau ini home, ini galeri, ini pesan, ini pesanku dari menuju, ini isi pesanku. Kalau kita kirim, maka pesanku akan masuk ke sini ya. Just, ini pesanku. Kita bisa balas. Nah, ini isi pesannya. Ini pesanku, ini pesanku. Nah, gitu-gitu. Sidebar. Sidebar itu bagian kanan ini ya, nampil video itu. Kita copy, ditanamkan di folder web. Oh, ini di luar ini. Jadi konten sudah. Ini saya close ulang aja. Ini file kita simpan dengan sidebar.php. Kita tanamkan source-nya. Lalu kita perbaiki, rapihkan source-nya seperti biasa. Scale in.
MySQL vet, MySQL in host. Hit. Nah, ini hit di sini dipakai. Ya, ini udah benar. Kita coba jalankan, tetapi di sini ada style yang ditambah ya. Kita copy, tanamkan di style CSS. Berarti di CSS, di style ini kita tambah CSS baru. Oke, nah kalau berhasil harusnya tampil di sebelah kanan. Kita cek di home. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita klik, maka dia akan lompat ke artikel. Ini gambar kecil, ini terpopuler. Ini harusnya videonya bisa jalan. Ini terjadi karena videonya nggak ada. Jadi kita harus cari video. Kalian bebas. Ini saya pakai video saya. Konten, no. Saya taruh di media. Misalnya saya tes, berarti saya taruh media ya. Web media di sini. Tes MP3. Kita cek di sini namanya tes MP3 video. Nah, ini tes. Kalau kita cek, ini masih ada kesalahan. Ini source-nya salah. Tapi saya udah browsing dan saya sudah temukan source yang betul. Saya copy. Nanti kalian bisa ambil source-nya. Ini menggantikan sidebar yang di sini ya. Jadi tes MP4 control preload. Nah, ini yang salah tadi. Kalau kita refresh, masih salah, sorry. Bukan yang ini yang saya ambil. Oh, yang ini. Kemudian kode-kode itu sudah tersedia di internet. Kita tinggal mencari dan menemukan kode yang kita butuhkan ya. Kadang permasalahan mahasiswa itu nggak tahu apa yang dicari. Nah, itu kan sangat kesulitan ya. Yang kita cari kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu yang kita cari, di internet itu menyediakan jawabannya gitu. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi kalau dijalankan, maka akan muncul video ini. Catatan untuk terpopuler. Nah, ini yang saya jawab tadi ya. Jadi ketika tadi kita klik selengkapnya, sebenarnya program akan menambahkan data ke dalam variabel hits di sini. Hits artikel. Di sini ada hits ya. Ada hits. Ketika kita isi, maka dia akan menambahkan variabel hits, hits. Nah, ini masih 0. Home, kita klik selengkapnya. Harusnya dia ini bertambah di sini. Nah, ini salah. Kita cek di folder home. Itu ada di konten. Ketika dia memilih selengkapnya,
tampil ID echo, dia ke artikel detail, dia akan update hits where ID artikel get ID. Harusnya ini jalan nih. Kita cek di artikel hits sebentar. Selengkapnya home-nya nggak buka. ID artikel echo ID. Update hits plus 1 di sini sudah betul. MySQL query host update artikel where ID. Harusnya di sini bertambah. Oh, ini karena belum ada nilai awalnya kayaknya deh. Home. Harusnya di sini jadi 2. Oh ya benar. Karena tadi 0. Nah, ketika kita klik lagi, nanti dia jadi 3 ya di sini. Ini 3. Angka 3 ini menunjukkan bahwa artikel ini sering dibuka ya. Dibuka. Nah, ketika nilainya lebih tinggi, maka dia akan dikatakan artikel terpopuler karena disortir berdasarkan angka hits tertinggi. Nah, itu dasarnya. Jadi ini kita sudah punya home, galeri, halaman, artikel, pesan, profile ini belum. Artikel ini harusnya kita lompat ke home aja kali ya. Maka kita rubah aja di database-nya. Di menu ketika artikel ini kita isi home ya. Jadi home di sini galeri, halaman, artikel, kembali ke home ya. Pesan. Oke. Sampai ketemu di kelas. Ditunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.